kedua, minggu pertama bulan kedua ya. Sebulan yang lalu kita sudah banyak belajar tentang iman. Dan hari ini kita lanjutkan ya. Bulan lalu kan kita itu iman, percaya pada apa? Pada firman Tuhan, pada janji Tuhan ya. Iman dan ketaatan ya. Sebetulnya ada satu lagi iman dan mujizat. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar lebih lanjut tentang iman. Mewujudkan iman itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar dibicarakan, orang melihat langsung tahu, oh ini orang beriman. Hal yang pertama yang harus ada pada orang beriman adalah kekudusan. Karena itu hari ini saya akan bicara tentang iman dan kekudusan. Itu contohnya adalah Henokh. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 dan Ibrani 11 ayat 5 dan 6 dituliskan begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah, bukan mati. Ya, sebab ia diangkat oleh Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima dan 6 dituliskan begini. Karena iman Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi ada orang yang tidak pernah mati, namanya Henokh. Dan kedua adalah Elia. Ya, Henokh itu keturunan yang ketujuh dari Adam, hidup sebelum zaman Nabi Nuh. Dia adalah buyutnya Nabi Nuh. Sebab sebelum diangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa Henokh diangkat hidup-hidup? Tidak pernah mati. Sebab Henokh itu hidup kudus. Sebab Henokh itu tidak hidup najis. Meskipun dia di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah manusia yang hidupnya najis. Keturunan ketujuh dari Adam, itu dunia diisi sudah banyak orang. Ya, banyak sekali orang, tidak tahu berapa ratus juta, atau mungkin juga sudah 1 miliaran lebih. Ya, hidup dalam kejahatan, tapi ada satu yang beda. Hidup kudus. Namanya Henokh. Dan kita perlu belajar sekarang ini, saudara, kalau kita orang beriman, Tuhannya Henokh adalah Tuhannya kita. Kita perlu belajar untuk hidup kudus seperti Henokh. Supaya apa? Supaya kita juga mengalami nasib seperti Henokh. Tidak mati, tapi diangkat hidup-hidup. Kan Tuhan Yesus mau datang. Kalau Tuhan Yesus datang, sebagian orang yang hidup kudus dia akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan, di angkasa. Orang-orang yang tak pernah mati, tapi diubahkan dalam satu tubuh yang mulia. Sekarang slide berikutnya, harus hidup kudus. Ya, kita akan bicara soal iman dan kekudusan. Tapi di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Teladan Henokh membuat kita memahami beberapa kunci untuk menjaga kekudusan, kesucian. Bagaimana kekudusan Henokh dibangun, ini yang kita mau pelajari. Jadi ada dua hal, saudara. Ya, matikan slide-nya. Ada dua hal yang perlu dipahami. Satu, membangun hidup yang kudus itu susah. Nah, kalau susah kenapa harus dilakukan? Saya pikir gitu ya. Sulitlah hidup kudus. Ya sudah, kalau sulit kenapa harus hidup kudus? Ya, yang kedua, bagaimana Henokh itu membangun kehidupan yang kudus? Kehidupan Henokh zamannya kurang lebih sama dengan zaman kita sekarang ini. Tidak lebih baik dan tidak lebih buruk. Satu, kita sulit membangun kehidupan kudus. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan membangun kehidupan yang kudus itu sulit. Ya, slide-nya. Lawannya kudus itu dosa. Ya, hidup kudus atau hidup berdosa. Nah, dosa itu tidak kudus dan dia lebih ganas dari pandemi. Dosa apa? Terutama dosa seksual, saudara. Mencuri, kita tidak mencuri. Saya yakin di sini nggak ada maling. Membunuh, tidak ada pembunuh. Penipu, tidak tahu saya. Utang tidak bayar termasuk nipu, tidak tahu saya. Tidak lah, anggap aja tidak ya. Tapi utang tidak bayar tidak boleh ya. Terus penipu, apalagi ya? Merampok, kita tidak merampok. Ya. Tapi ada satu dosa yang mungkin kita semua sudah melakukannya.
dosa seksual. Ya, dosa seksual ini susah diatasi. Semua manusia, laki yang namanya laki-laki, perempuan, sampai yang namanya banci juga itu melakukan dosa seksual. Kenapa dosa seksual itu begitu ganas? Karena ada perubahan norma. Kayak itu penyimpangan seksual itu oleh manusia sekarang tidak dianggap dosa dan mudah dilakukan. Sebagian besar dosa seksual itu tidak ada korbannya. Sebab apa? Dua-dua sama enaknya. Pelakunya maupun bukan nggak ada korbannya. Rata-rata dosa seksual itu tidak ada korbannya. Kalau saya nyuri saudara, uangnya Pak Trisno korbannya saya dapat uang. Saya senang situ menderita. Tapi kalau dosa seksual, saya senang yang situnya juga senang. Itu susah sekali untuk diatasi. Nah, tidak ada korbannya sebenarnya, mau sama mau, menyenangkan, nikmat, dan instan, segera, tidak tunggu besok atau lusa. Ya, langsung. Dan jadi korbannya siapa? Anak-anak. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang amoral dan tidak bersusila, matikan selayaknya. Ya saudara, dosa seksual itu mudah dilakukan apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu masyarakat tidak lagi menganggap itu satu dosa. Dianggap biasa. Ya, gampang dilakukan. Kenapa? Pakai mata aja bisa. Nonton film porno. Ya toh? Lihat hal-hal yang tak senonoh. Pakai mulut bisa. Ngobrol-ngobrol jorok. Ya. Ada orang yang dulu kalau saya di puskesmas itu kan suka ke posyandu. Di posyandu itu kan ketemu ibu-ibu kader itu. Ngomongnya joroknya minta ampun. Itu kan dosa seksual. Ya, ngomong hal-hal yang jorok-jorok porno-porno itu diomongkan sama ketawa-ketawa. Saudara, atau bisa dengan pakaian yang kurang bahan, terutama orang perempuan. Ya, jadi berpakaian sedemikian rupa sehingga menimbulkan khayalan seksual kepada orang yang melihatnya. Itu dosa seksual juga. Di dalam bentuk khayalan aja sudah bisa, gak perlu dilakukan. Ya, atau dilakukan seperti yang sekarang terjadi LGBT. Ya, lesbian, gay, bisex, transgender, seks bebas, itu dilakukan. Dan di dunia ini nggak dianggap melanggar hukum, toh? Nggak dianggap melanggar hukum. Ya, sekarang ini mau sama mau nggak dianggap nggak melanggar hukum, toh? Contohnya tadi bagi saya sebut Giselnya Martin Gading dulu tuh, ya toh? Kan nggak ada apa-apa sampai sekarang, ya tenang-tenang saja, ketawa-ketawa dan masih dianggap hebat juga sama orang pengagum-pengagumnya. Orang yang terlibat dosa seksual, dia tidak kehilangan kehormatan di dunia ini, tapi dia tetap eksis di dunia ini. Ya. Tidak masuk melanggar hukum kecuali perkosaan, pedofil, terus menyebarkan konten porno, ya. Itu baru dianggap sebagai melanggar hukum. Tapi kalau enggak, ya. Anak-anak sekarang itu katanya sih saya belum pernah tahu, yang pacaran itu video call sex. Ya, video call sex. Kan enggak megang-megang. Cuma ngelihat aja, ngelihat di sini, yang satunya mungkin di Amerika sama ngelihatnya, itu kan dosa seksual juga. Itu kan dosa seksual juga. Begitu mudahnya untuk melakukan dosa seksual dan pelakunya tidak perlu disalahkan oleh masyarakat sekarang. Tapi, saudara-saudara, kita tetap harus, dosa seksual itu tidak kudus. Nah, susah mengatasi dosa satu ini. Pakai sosmed. Pada waktu saya baru install Facebook, dibuka itu isinya hal jorok kabeh. Bukannya hal-hal yang jorok. Ya, kan saya ada upload sekarang di Facebook. Waktu itu kan pasti install. Pertama hal-hal yang begitu semua, banyak sekali yang muncul dan seterusnya. Terlalu mudah dan disuguhkan. Tapi saudara-saudara, kita tetap harus membangun kekudusan. Dunia bilang itu tidak apa-apa, Tuhan bilang itu adalah najis. Ya, Tuhan bilang tidak apa-apa laki sama perempuan, tapi Tuhan bilang itu najis. Karena itu saya tidak mau bicara, saudara jangan mencuri, nggak ada maling di sini. Saudara jangan merampok, nggak ada perampok di sini. Saudara jangan membunuh, nggak ada pembunuh di sini. Tapi dosa seksual, nggak usah ngomong lah ya. Rasanya sih tidak ada yang luput dari hal ini.
Lalu kita ini harus membangun kekudusan, saudara. Tidak boleh dosa seksual itu. Tidak ada penawaran, tidak ada tawaran yang lain lah. Tidak boleh. Khayalan-khayalan jorok itu tidak boleh. Slide berikutnya. Mengapa harus membangun kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kenapa Henokh diangkat oleh Allah? Karena dia kudus. Dia bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Ya, tidak boleh punya CI. Ya, tidak boleh punya sendiri itu. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Jangan ada orang yang punya menjadi cabul atau punya nafsu rendah. Ya, saya ulangi lagi. Menjadi cabul tidak perlu harus berhubungan seks. Cuma dengan melihat film porno. Cuma dengan melihat tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Tapi Tuhan bilang tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Ya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau punya nafsu rendah. Saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, mengapa harus membangun kekudusan? Saya lanjutkan. Ya, dosa seksual gimana? Orang bilang nggak apa-apa. Itu serius, saudara. Dosa seksual adalah dosa yang sangat serius. Dosa seksual melahirkan generasi yang makin amoral, tidak susila, jahat, dan melawan Allah. Matikan. Saudara, kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya toh? Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Untuk apa? Untuk memenuhi bumi. Melalui apa? Melalui hubungan seksual. Melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Menurunkan keturunan yang bermoral. Itu tugas yang paling penting itu, memenuhi bumi itu. Ya, tugas yang paling penting yang harus dilakukan oleh manusia, memenuhi bumi dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi dosa seksual menyebabkan bumi dipenuhi dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak punya susila, orang-orang yang melawan Allah. Dan ini jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya slide. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan membinasakan manusia. Enggak, yang tadi. Karena dosa seksual, Allah membinasakan manusia. Tujuan Allah tidak terpenuhi dengan cara hidup manusia yang mempraktekkan kehidupan seksual yang jahat. Dosa seksual. Allah membinasakan manusia di zaman Nuh, Sodom dan Gomora, dan Tuhan akan membinasakan manusia di akhir zaman. Sekarang ini yang matikan ya, terutama di sudah di negara-negara Kristen justru. Anehnya itu di negara-negara Kristen sekarang ini. Ya, dosa seksual itu dihalalkan. Coba ke Australia, coba ke Amerika, coba ke Belanda. Mereka dulu datang ke Indonesia membawa Injil. Tapi mereka sekarang mempraktekkan dosa seksual itu secara bebas. Saudara, Tuhan Allah membinasakan manusia karena dosa seksual, kehidupan seksual yang liar. Gini saudara, ada dongeng dari bangsa Yunani kuno. Dongeng kuno dari bangsa Yunani. Dulu ada suatu benua namanya benua Atlantis. Benua itu makmur, orang-orangnya hidup senang, tapi hidup pesta pora dalam kegilaan, pesta-pesta seksual, pesta-pesta seks yang gila-gilaan. Sekarang banyak pesta seks yang gila-gilaan juga sudah mulai. Ya, sudah banyak, tapi masih tersembunyi. Nah di Atlantis pesta-pesta seks itu diumbar sampai dewa-dewa marah. Dan benua Atlantis itu kemudian dihancurkan, ditenggelamkan, dan hilang, dihapus dari muka bumi. Saudara, ini dongeng. Ya, tapi saya tarik, manusia itu asalnya kan semua dari Nuh. Yang ada sekarang ini asalnya dari Nuh. Betul? Tidak ada keturunan lain toh? Nah, nampaknya mereka ingat-ingat merujuk kepada cerita itu Nuh. Bahwa Allah melihat manusia itu begitu jahat, laki-laki, perempuan, kawin dengan siapa saja yang dimauinya, dengan istri orang, tidak peduli, dengan suami orang, tidak peduli, pelakor, perebut bini orang apa? Pebinor ya. Perebut bini orang, itu sudah nggak pusing lagi lah. Nah, dan Tuhan melihat hal itu jahat. Dan saudara, itu manusia seluruhnya dimusnahkan. Ya, karena keturunannya ini
yang dilahirkan itu sampah gitu loh. Keturunan dari orang-orang yang mempraktekkan dosa seksual itu sampah di hadapan Tuhan. Kecuali keturunan itu bertobat. Ya, kalau bertobat sampah pun jadi emas kan gitu masalahnya. Cuma bertobatnya kapan? Ya. Nah, saudara, itu terjadi di Sodom dan Gomora. Dan itu juga terjadi di akhir zaman. Sekarang ini dosa seksual kan dipamerkan di mana-mana. Lihat saja festival film. Kalau mau bagaimana bintang-bintang perempuan memamerkan dosa seksualnya dan tak tahu malu. Ya toh? Lihat aja iklannya festival film itu, apalagi kalau di sananya. Ya, pokoknya ini nunjukin dosa nih ya, jangan dilihat ya. Nah, saudara, ada begitu banyak yang jahat dan dipertontonkan dan dibanggakan. Dosa seksual. Karena itu dunia di akhir zaman juga dia akan dihancurkan karena dosa seksual. Saudara baca dalam kitab Wahyu 17:18, di situ dikatakan bahwa Babel yang dihancurkan itu adalah pelacur besar. Ngerti pelacur? Babel yang dihancurkan itu adalah pelacur besar. Kenapa begitu? Dengan kemewahannya mereka juga mempraktekkan kehidupan seksual yang jahat. Babel itu dihancurkan. Dihancurkan. Nah, sekarang jangan tanya siapa. Jadi yang Babel itu siapa Om? Tanya aja, aku termasuk Babel atau bukan gitu. Ya, kalau aku hidup kudus ya bukan. Kalau aku mempraktikkan dosa-dosa seksual, ya jangan-jangan saudara sedang dalam bahaya begitu. Cepat bertobat. Karena Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Nah, saya lanjut. Ya, jadi tadi kata sudah saya bandingkan mengapa harus ya sulitnya apa, mengapa harus bangun kehidupan yang kudus. Nah sekarang contohnya Henoh. Henoh itu hidup kudus. Kalau orang hidup kudus bagaimana? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Henoh itu melihat Allah. Dia tidak ada lagi, tidak mati, tapi diangkat hidup-hidup. Hidup-hidup diangkat ke surga sebelum Allah membinasakan seluruh manusia yang ada di bumi. Saudara, saya berpikir Henoh ini adalah orang pertama dalam Alkitab yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Ya, dia bernubuat, nubuatnya ditulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Ada di Israel yang namanya kitab Henoh, tapi kitab ini tidak termasuk dalam Alkitab kita. Nah, di situ ada nubuat dari Henoh. Ya. Dan waktu kecil dulu saya ingat nyanyian ini karena ayat ini karena ayat ini jadi nyanyian. Tuhan datang bersama dengan tentara surga, orang kudus beribu-ribu datanglah menghukumkan segala orang durhaka yang melawan akan Allah dari dulu dan sekarang. Itu dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dan 16. Itu Henoh yang menubuatkan. Dan ini akan segera terjadi, saudara. Dan yang persis seperti Henoh juga akan terjadi. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang sebelum air bah, Henoh diangkat. Sebelum Tuhan menghancurkan dunia karena kejahatannya, ada jemaat yang diangkat. Hidup. Itu sebenarnya kita nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya. Saya rindu bertemu kau di sana, jauh di angkasa. Ya, jemaat yang diangkat hidup-hidup. Ya, Henoh adalah contoh jemaat yang diangkat hidup-hidup karena dia jemaat yang hidup dalam kekudusan, diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau gak diangkat bagaimana? Ya kejadiannya akan terjadi seperti zaman Nuh. Ya toh, yang selamat itu hanya sedikit, semuanya binasa di dalam air bah. Tidak banyak pilihan bagi kita. Kudus dan diangkat. Tidak kudus kita akan mengalami bencana seperti yang terjadi di zaman Nuh. Dan kalau dulu diselamatkan hanya Nuh, sekeluarga nanti berapa saya juga nggak tahu. Ya, tapi pasti akan sangat sedikit yang bisa melewati bencana di akhir zaman. Jadi bagaimana? Hiduplah kudus. Bagaimana cara membangun hidup kudus? Ya belajarlah dari Henoh. Ada contohnya cuma satu. Henoh hidup
kudus. Belajar dari Henokh. Ya, slide berikutnya. Untuk hidup kudus, itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Ya, di situ kan dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sudah tahu artinya bergaul? Bersahabat. Bergaul itu artinya bersahabat. Ya, bergaul itu artinya bersahabat. Hidup bergaul dengan Allah. Slide berarti memiliki pengenalan akan dia sebagai dasar, terus bertumbuh dalam iman kepadanya. Kita tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak kita percayai. Ya, matikan slide-nya nggak apa-apa. Ya, mana bisa kita bersahabat dengan orang yang tidak kita percayai? Kita hanya bisa bersahabat dengan baik, bergaul dengan baik dengan orang yang kita percayai dalam iman kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah, kalau istilahnya putuku, bestie. Saya tahunya putuku yang ngomong itu bestie. Mungkin itu memang istilahnya anak-anak sekarang ya. Bestie. Bergaul dengan Allah. Yang paling akrab adalah Allah. Yang paling akrab adalah Allah. Saudara, apa kita hidup bergaul dengan Allah? Perlu kita pikirkan baik-baik ya saudara. Allah itu jauh atau dekat. Tapi kalau kita mau selamat di akhir zaman ini, hiduplah bergaul dengan Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah harus percaya kepada Dia. Kalau nggak percaya mana bisa bergaul? Slide berikutnya. Hidup bergaul bersama Allah berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, jadi kalau hidup bergaul dengan Allah, ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya berarti Henokh memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Saudara bergaul, bestie, itu kan berbagi rahasia. Hal-hal yang rahasia, sahabat karib saya tahu, orang lain tidak tahu. Betul? Kita kan, tapi anak-anak sekarang nggak tahu. Di statusnya ditulis semua hal-hal yang sifatnya rahasia, tidak ada rahasia lagi. Tapi yang benar adalah kalau ada rahasia itu sahabat yang tahu. Demikian akrabnya pergaulan Henokh dengan Tuhan. Tidak ada rahasia antara Henokh dan Tuhan. Henokh selalu curhat kepada Tuhan. Ya, matikan slide-nya. Kalau sahabat, itu kan tempat kita curhat. Betapa sahabat kalau nggak bisa dicurhati? Semua kita curhat kepada sahabat. Ya, sahabat juga curhat kepada kita. Kalau kita bergaul dengan Allah, dalam Alkitab berkatakan kita adalah sahabat-sahabat Allah, maka bergaul dengan Allah berarti curhat kepada Tuhan. Tidak ada rahasia di antara sahabat. Nah, ada orang mau mati. Orang Kristen mati, mau dilayani oleh pendeta. Terus dia bilang, dia tetap sejahtera. Ditanya pendetanya, kamu punya keyakinan yang besar bahwa kamu akan diterima Tuhan? Iya. Kenapa? Saya tidak punya rahasia dengan Allah. Saya tidak ada yang saya rahasiakan kepada Allah. Dan memang bodoh merahasiakan sesuatu kepada Allah. Betul toh? Allah tahu segala-galanya, lebih baik terbuka saja kepada Allah. Ya. Bergaul dengan Allah berarti tidak ada rahasia dengan Allah. Sebaliknya di dalam kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, Ia tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya, kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita bergaul dengan Allah, kita curhat kepada Allah, Allah juga kasih tahu kepada kita. Pada waktu Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, khusus Allah datang kepada Abraham, ngasih tahu Abraham. Kenapa? Sebab Abraham sahabat Allah. Tuhan bilang kepada Abraham, begini. Saudara, banyak orang Kristen cuma jauh dari Allah, tapi kepingin tahu apa yang Tuhan ingin. Jadi tanya ke pendetanya, Tuhan bicara apa kepada saya, untuk saya? Ikut pendetanya dukun yang bisa ngasih tahu, saudara. Ya,
Bukan begitu. Kalau saudara akrab dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada saudara. Mungkin pendeta saudara akan dipakai Tuhan untuk memberitahukan sesuatu kepada saudara. Mungkin. Tapi yang pasti Tuhan juga akan kasih tahu kepada saudara. Ya, saudara, kalau kita akrab pada Tuhan, Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya kepada kita. Saya ulangi lagi. Anak-anak sekarang, orang sekarang, curhatnya di Facebook. Saya tuh belakangan, ini HP saya mana ya? Bawa pulang kali tadi ya. Itu punya siapa? Punya papa? Bukan. Nah, curhatnya di Facebook, curhatnya di mana? Status. Lah ya mau curhatnya ke Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, curhatnya ke Tuhan, nangisnya kepada di hadapan Tuhan, bersandarnya pada Tuhan. Gitu loh. Kalau suami istri itu akrab, istrinya ada masalah nangisnya pada suaminya. Tapi kalau suami dan istri itu tidak akrab, nangisnya pada tetangga. Suami saya begini, suami saya begitu, istri saya begini, istri saya begitu, terjadi dosa seksual. Saudara, Tuhan kasih tahu rahasianya kepada kita. Iya, sampai sekarang. Meskipun tidak tiap hari ya. Tapi saya mengalami. Tuhan memberitahukan beberapa hal yang penting dalam kehidupan saya. Ya, pernah saya ceritakan. Saya dulu itu ya adalah yang saya taksir, ada juga cewek yang naksir, tidak banyak sih. Beberapa orang yang ada. Mahasiswa kedokteran ini, tinggi, ramping, kaya, ya, tinggi, ramping, kaya, yang namanya sama dengan dia ada di sini, ya, anggota gereja. Satu hari dia datang kepada saya gini, Mas Soni, katanya, dia mau suka ngajak saya makan, cuma saya terus ndablek, nggak ngerti, ya, nggak ngerti itu. Nah, terus, Mas Soni katanya, sini, apa? Ini tadi malam waktu aku doa, Tuhan bilang kalau kamu Kojon itu jodohnya saya, katanya gitu. Soke loh saudara ini ya, soke nih, soke. Ya, rumahnya puluhan, soke. Kojon itu jodohnya saya, katanya. Saya bilang gini, iya tah, nanti Tuhan kan pasti juga ngomong sama saya, tak bilang. Nanti Tuhan pasti ngomong sama saya, tunggu ya. Nanti Tuhan ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama saya, tapi yang ditunjuk bukan itu. Bojoku yang sekarang ini, saudara. Nggak ada bandingannya sama dia. Dia kaya, istri saya ini miskin. Dia tinggi, istri saya ini pendek. Dia langsing, istri saya ini gemuk. Dia tuh pinter, mahasiswa kedokteran toh. Istri saya ini cuma sekolah aba. Nggak ada bandingannya, tapi Tuhan bilang, itu istrimu, katanya. Untung ini istri saya, soalnya apa? Saya penuh kekurangan, jadi dia masih bisa terima lah. Nah, kalau yang kayak gitu tuh terima saya, mesti pegat aku. Ngangkat itu, saya itu kan orangnya jahat. Untung Tuhan tuh rencananya baik, tapi Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang kepada saya, itu istrimu. Saya bilang, ya wis, kalau memang Tuhan bilang itu istriku, aku datang nggak ngomong apa-apa. Aku nggak ngomong, Tuhan bilang kamu itu istriku. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Buktikan kalau memang iya dia ya mau sama saya, gitu aja. Saya datang, saya ajak makan, nggak mau. Saat datang lagi tetap dablek memang ya. Ajak lagi satu kali mau, diajak ke gereja mau, lama-lama jadi. Baru 30 tahun kemudian saya cerita sama dia apa yang terjadi. Saudara, iya dia itu baru tahu setelah saya merayakan kawin perak, kalau nggak saya 25 tahun apa yang terjadi. Saudara, Tuhan kasih tahu rahasianya kepada anak-anaknya. Tuhan tahu, kasih tahu rahasianya kepada anak-anaknya. Jadi kalau mau curhatlah pada Tuhan. Bergaul dengan Allah. Lanjut. Yang kedua, hidup berkenan kepada Allah. Dan Ibrani 11 ayat yang kelima dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berkenan itu artinya menyenangkan hati, hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Allah. Ya, slide berikutnya. Hidup berkenan kepada Allah bisa kita jalani dengan taat dan setia.
melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Tuhan bisa kita ketemukan dalam firman-Nya. Semakin kita hidup selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi yang berkenan di hadapannya. Matikan slide-nya. Yang kedua, saudara-saudara, bergaul. Mana bisa bergaul kalau setiap kali padu baik? Ya toh? Kita tidak bisa akrab dengan orang yang setiap kali ketemu bertengkar. Setiap ketemu bertengkar. Kenapa bertengkar? Oh, nggak cocok. Namanya berkenan itu cocok toh, iya toh. Nah, untuk akrab dengan Allah ya kita harus cocok dengan Allah. Nggak ada cara lain. Ya, kalau mau cocok dengan seseorang, saya mau cocok sama istri saya yang harus berubah seperti istri saya, atau istri saya yang harus berubah seperti yang saya mau. Itu persahabatan. Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia yang harus berubah siapa? Kalau kita bersahabat dengan Tuhan yang harus berubah siapa? Tuhan harus berubah seperti saya atau saya harus berubah seperti Tuhan? Kita harus berubah seperti Tuhan. Ngertiin maunya Tuhan. Karena apa? Jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Pikiran Tuhan, pikiran yang sempurna. Rencana Tuhan, rencana yang sempurna. Saudara-saudara, kita perlu hidup berkenan kepada Tuhan, belajar sungguh-sungguh itu betul-betul berkenan. Dan kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak mempercayai Tuhan, ya toh? Kalau bagaimana saya bisa bilang, iya sih, yang Tuhan ngomong benar kalau saya nggak percaya sama Tuhan? Bisa nggak? Kan nggak mungkin. Saya hanya bisa bilang yang Tuhan omongkan itu benar kalau saya percaya kepada Tuhan. Omongan saudara tidak akan pernah saya anggap benar selama saya tidak percaya kepada saudara, betul? Omongan saya saudara tidak akan anggap sebagai satu hal yang benar kalau saudara tidak percaya kepada saya. Pak John paling bisa ngomong toh, paling-paling ya bohong. Ya tak? Karena tidak percaya. Kalau saudara hidup berkenan kepada Tuhan, saudara percaya apa yang dia kehendaki dan lakukan. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kan ada ayatnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saya mau marah besar sama Elia, Tuhan bilang saya suruh ngampuni. Saya bisa bilang saya belum bisa. Saya belum bisa mengampuni. Itu saya belum bisa atau saya tidak mau? Tidak mau toh? Kalau saya orang percaya, saya bilang saya mengampuni. Bisa nggak? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jangan pernah bilang sama saya, belum. Kalau saya sih belum bisa, Om. Saudara, tidak ada istilah belum bisa bagi orang yang percaya. Yang ada adalah istilah tidak mau. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, semua terjadi. Percaya kepada Tuhan, semua bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu hidup berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Lalu hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada, perhatikan ini, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan berarti mencari itu karena belum mendapat. Saudara, ini ya, slide. Pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum menemukan, tapi memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan. Mencari. Perhatikan. Saya punya putu, namanya Priscilla. Priscilla ini punya bestie, namanya Priscilla. Jadi dua Priscilla bersahabat. Priscilla putu saya dipanggilnya Icil, Priscilla yang satu dipanggilnya Picia. Ya, jadi ada bedanya. Lalu ini dua ini bestie, saudara.
Mesti. Satu kali saya pernah ke gereja bersama dengan anak mantu cucu saya. Nah, begitu turun dari mobil, Icil langsung lari ke dalam, Picia, katanya. Kenapa? Dia cari sahabatnya. Dia ingin segera ketemu sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bergaul dengan Allah, kita cari Tuhan, atau Tuhan sebentar nanti dulu saya ada urusan lain. Nanti dulu Tuhan saya ada urusan lain. Saudara, saya lihat cucu saya tuh udah pusing orang lain, pokoknya ada orang lain udah disapa, tabrak saja dia lari cari bestinya. Nah, bagaimana dengan kita? Hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Saya terlalu repot loh Tuhan, nggak ada waktu hari ini untuk Tuhan. Gimana? Kerjaan saya banyak hari ini Tuhan, saya nggak ada waktu untuk Tuhan. Ini bestinya Tuhan atau bukan? Ya, slide berikutnya. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegurnya. Mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya, bukan pasif, menunggu dan berdiam diri. Mencari. Kita menjadi orang Kristen yang aktif. Ya. Dan persahabatan kita dengan Tuhan itu bukan persahabatan yang setara, itu masalahnya. Satu Tuhan, kita penciptanya. Kan Dia Tuhan dan pencipta, kita adalah makhluk dan ciptaan. Itu sebabnya mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan, mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegurnya. Kalau besti manusia bisa saling menegur, tapi kalau besti kita Tuhan yang menegur dan kita mentaati. Dan kita melakukan bergaul dengan Allah. Yesus akan segera datang. Orang yang bergaul dengan Allah, dia akan diangkat. Dia akan diangkat hidup-hidup, diubah dalam kemuliaan. Iman berarti hidup dalam kekudusan. Mulai hari ini berhenti dengan pornografi. Kalau sudah pernah melakukan, bukan cuma berhenti, bertobat. Ya, banyak orang berhenti berbuat dosa tapi tidak pernah bertobat. Gimana gitu tuh? Kalau iling-iling masih menyenangkan. Kalau orang bertobat, iling-iling malu. Dulu pernah berselingkuh, ya wis mau diapain? Bertobat. Sekarang hidupku kudus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya ini khotbah lari-lari tapi ternyata masih ini sudah 9:30 lebih. Kayaknya saya khotbah setengah jam tadi ya. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin saudara merenungkan dulu akan hal ini. Bahwa perjamuan kudus ini bukan upacara agama. Ya, yang melayani silakan maju ke depan.